Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anatomi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Alif Hadi selaku moderator pertama. Saya Vicky selaku moderator kedua akan menjelaskan tentang materi sitologi dan histologi yang akan dijelaskan oleh Nawal Malika dan Hadiansyah. Baik, saya Nawal Malika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sitologi dan struktur sel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sitologi. Sitologi adalah studi sel sebagai unit dasar makhluk hidup. Fase awal sitologi dimulai dengan penyelidikan mikroskopis ilmuwan Inggris Robert Hooke tentang gabus pada tahun 1665. Dia mengamati sel gabus yang mati dan memperkenalkan istilah sel untuk menggambarkannya. Pada abad ke-19, dua orang Jerman, ahli botani Matthias Schleiden tahun 1838 dan ahli biologi Theodor Schwann pada tahun 1839 adalah yang pertama dengan jelas menyatakan bahwa sel adalah partikel dasar dari tumbuhan dan hewan. Bab kedua yaitu struktur sel. Struktur sel adalah bagian dasar yang menyusun setiap organ makhluk hidup. B. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Di sini sudah ada gambarnya sel prokariotik yang di sebelah kiri dan sel eukariotik yang di sebelah kanan. Untuk sel prokariotik sendiri, ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak memiliki membran inti. Kedua, tidak memiliki sistem endomembran. Yang ketiga, hanya terdapat pada kingdom. Untuk sel eukariotik, ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki membran inti. Yang kedua memiliki sistem endomembran, dan yang terakhir terdapat pada kingdom. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Namun demikian masing-masing sel tersebut memiliki perbedaan, yaitu untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastisida dan vakuola. Yang kedua memiliki bentuk yang tetap, dan yang terakhir tidak memiliki sitosom dan sentriol. Untuk sel hewan itu sendiri, yang pertama tidak memiliki dinding sel dan plastida. Yang kedua memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan. Yang ketiga tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang keempat memiliki 2 sentriol di dalam sentrosol, dan yang terakhir memiliki flagel. Selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif, permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu transport pasif dan transport aktif, yang sudah dijelaskan beserta contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu fungsi membran sel. Fungsi membran sel ada 3, yaitu yang pertama sebagai reseptor, yang kedua melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, dan yang terakhir mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. D. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma ada 4. Yang pertama yaitu cairan seperti gel, yang kedua substansi simpanan dalam sitoplasma, yang ketiga kerangka sel, yang keempat organel-organel sel. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penjelas bab ketiga dan bab keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiakan sel dan histologi. Pembiakan sel adalah
Penumbuhan atau memperbanyak sel dengan cara in vitro, yaitu menggunakan media, atau in vivo dengan melibatkan sel hidup. Ada dua macam biakan atau kultur, yaitu biakan primer dan biakan sekunder. Biakan primer ialah biakan yang diambil langsung dari jaringan organisme tanpa proliferasi sel secara in vitro. Sementara itu, biakan sekunder ialah biakan yang dikembangbiakkan dari biakan primer, biasanya direfresh dalam jangka waktu tertentu. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi dapat juga disebut dengan ilmu anatomi mikroskopis. Sekian presentasi pada minggu pertama ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada minggu kedua oleh moderator 1, 2 dan moderator 2 tadi. Jika ada yang ditanyakan, silakan melihat video tersebut dan ditanyakan di study. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.